Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indonesia dengan NIM 232410210003. Program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan semester 5. Di sini saya akan memaparkan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Hadis Tarbawi yang diampu oleh Bapak Hanif Sobarudin MPD. Mari simak penjelasannya. Nah, teman-teman, pernah gak sih kepikiran kenapa profesi guru itu sering juga disebut sebagai pekerjaan yang paling mulia? Bahkan ada hadis yang bilang, nah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi mendoakan guru. Bukan cuma manusia saja, tapi juga malaikat sampai ikan di laut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kenapa sih Islam sangat memuliakan pendidik setinggi itu. Nah, khususnya lewat hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ad-Darimi dalam kajian Adab Tarbawi. Nah, dalam mata kuliah Hadis Tarbawi, kita belajar bahwa pendidikan dalam Islam itu bukan cuma soal penyampaian ilmu saja, tapi juga soal adab, akhlak, dan tanggung jawab moral seorang guru. Dan yang menariknya adalah Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa misi beliau di dunia ini sangat erat dengan dunia pendidikan. Kita mulai dari hadis Tarbawi atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dengan yang artinya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, dan ikan di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, teman-teman, coba kita bayangkan sebentar. Seorang guru yang mengajarkan ilmu bukan cuma dihargai oleh muridnya saja, tapi juga oleh seluruh makhluk Allah yang ikut mendoakan guru tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan mengajar itu bukanlah sebagai aktivitas biasa, tapi kegiatan mengajar itu merupakan sebuah kebaikan, baik mengajarkan ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat. Itu merupakan amal jariah yang dampaknya itu luas banget, yang dampaknya itu sangat luas. Nah, makanya dalam Islam guru itu bukan sekedar profesi biasa, tapi sebagai jalan untuk beribadah. Karena kan ibadah bisa melalui berbagai, atau bisa melalui apa saja ya. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, tapi juga bisa dengan mengajarkan kebaikan atau ilmu. Nah, selanjutnya hadis pendidik yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Nah, di sini kita lihat hadis dari Imam Ad-Darimi yang menjadi salah satu dasar kuat dalam konsep pendidikan Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanyalah sebagai seorang pendidik. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadisnya tentu sangat singkat, tapi maknanya dalam banget. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak mengatakan beliau diutus hanya sebagai pemimpin, panglima, atau hakim, tapi sebagai seorang pendidik. Yang artinya metode dakwah beliau atau metode dakwah Nabi itu berbasis pendidikan, seperti mengajarkan dengan hikmah, terus membimbing dengan kasih sayang, dan juga memberi teladan lewat akhlak. Nah, hal tersebut juga jadi gambaran tentang profil guru yang ideal dalam Islam. Nah, teman-teman, dari kedua hadis tersebut bisa kita tarik kesimpulan atau bisa kita simpulkan bahwa pertama, guru dalam Islam harus punya niat yang ikhlas karena mengajar itu sebuah ibadah. Yang kedua, tugas guru itu bukan hanya mengajar atau mentransfer ilmu saja, tapi juga membentuk karakter dan adab peserta didik atau siswa. Dan yang ketiga, tugas guru bukan cuma hanya mentransfer ilmu saja, karena Rasulullah mendidik bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat sikap dan perilaku beliau sehari-hari. Nah, hal ini juga sejalan dengan pendapat beberapa para ahli pendidikan Islam seperti
Abu Dinata dan juga Abrashi yang menekankan bahwa tujuan pendidikan Islam itu adalah pembentukan insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Nah teman-teman, jadi kalau kita bicara soal adab tarbawi atau hadis tarbawi dalam pendidikan atau dalam tentang pendidik atau guru, kita nggak bisa memisahkan antara pendidik dan dari akhlak. Seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ad-Darimi tadi yang mengingatkan kita bahwasannya menjadi pendidik itu adalah suatu amanah yang besar. Nah, tapi juga ladang pahalanya itu sangat luar biasa. Terutama buat kita yang sedang atau akan terjun ke dunia pendidikan. Nah, hadis tadi menjadi sebuah pengingat bahwa mengajar itu bukan cuma soal pintar saja, tapi juga soal hati, niat, dan keteladanan. Mungkin sekian penjelasan mengenai hadis tentang pendidik atau guru dalam mata kuliah hadis tarbawi. Semoga penjelasannya bermanfaat ya, dan juga bisa menjadi pengingat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.